Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, Saudari, Saudaraku yang terkasih, kaum muda, adik-adik, salam bantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian hari ini Sabtu 6 Maret 2021. Kita akan mengambil dari Injil Lukas bab 15 ayat 1-3, dilanjutkan ayat 11-32. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik dan pakaikanlah kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersuka ria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semua itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapat kembali anak itu dan dengan selamat. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bu Bapak, saudara yang terkasih, bacaannya panjang sekali. Bacaan ini mau menunjukkan kasih Allah
yang begitu besar. Semua dicintai, ada 2 anak, semua dicintai. Yang pertama, yang sulung juga dicintai, yang nomor 2 juga dicintai. Yang nomor 2 minta haknya, lalu berfoya-foya, akhirnya habis kelaparan, ingin kembali, diterima kembali. Yang sulung iri. Karena apa? Karena merasa belum pernah diberi apapun untuk bersuka cita dengan teman-temannya. Nah, saudari-saudaraku yang terkasih, semoga kita mau memposisikan diri. Kita kira-kira seperti anak yang sulung atau anak yang nomor 2. Mari kita bercermin dari 2 pribadi itu. Aku ini pribadi yang suka foya-foya dan akhirnya habis harta benda, atau aku ini mudah iri dengan orang lain yang mendapatkan kelimpahan meskipun dia tidak bekerja keras. Nah, semoga kita sungguh-sungguh mau meneliti batin, dan salah satu caranya di dalam kalimat pertama Injil suci hari ini. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan. Nah, kita boleh bertanya, di dalam hidup kita ini, siapa yang kita dengarkan? Apa yang kita dengarkan? Semoga di masa Prapaskah ini kita mau jeli. Ada survei. Ini survei untuk kita semua. Siapa yang rajin mainan medsos? Ada survei yang sehari 4 jam mainan medsos. Mainan medsos itu kira-kira ada manfaatnya enggak? Nah, semoga kita jeli. Bayangkan kalau main medsosnya itu diganti, belajar sesuatu yang positif dari media sosial. Kalau setiap hari belajar sesuatu yang positif dari media sosial, entah itu juga dari internet, bayangkan 4 jam belajar hal positif. Nah, misalkan pantang bermain medsos, lalu kita ganti dengan belajar di media sosial, di YouTube, di internet 4 jam. Wah, pasti nanti luar biasa setelah 40 hari. Semoga kita sungguh-sungguh cermat. Siapa yang biasa kita dengarkan, apa yang biasa kita dengarkan. Semoga kita mau merenungkan, dan kalau belum tepat, kita menggantinya, sehingga kita bertumbuh sungguh di masa Prapaskah ini, dan hidup kita menjadi lebih baik. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.